Episode 15. Sudahlah. Jensen menyelahi. Hanya sebuah salah paham saja. Jensen, kamu tidak perlu sungkan terhadapku. Kamu adalah saudaraku, urusanmu adalah urusanku juga. Katakan saja bagaimana kamu ingin mengurus orang ini, kalau kamu tidak mengatakannya, aku akan memutuskannya sendiri. Kata Markus. Benar-benar hanya masalah kecil saja, aku juga tidak rugi. Hanya saja, aku tidak ingin melibatkan gadis dari aula bisnis itu. Anggap saja masalah ini sudah selesai. Kata Jensen seraya menggelengkan kepalanya. Tadi dia menggunakan sedikit jurusnya, sendi orang ini pasti akan sakit berhari-hari. Anggap saja itu adalah sebuah hukuman kecil. Baiklah, kalau memang kamu bilang sudah beres. Markus menatap Hermawan dengan dingin dan berkata. Masih tidak segera berterima kasih pada saudara Jensen? Dan lagi, apakah kamu sudah mendengar perkataannya tadi? Kalau kamu sampai berulah lagi, aku akan mematahkan kakimu. Tidak berani, tidak berani. Hermawan hampir bersujud di hadapan Jensen. Bagaimanapun juga dia tidak menyangka bahwa bocah jelek ini bisa membuat Tuan Markus yang begitu hebat memanggilnya, saudara. Hei pelacur, kamu sudah membuatku hampir mati, masih tidak juga memohon maaf. Hermawan menatap Tania lagi. Hampir saja dia ingin memukuli perempuan ini hingga mati. Perempuan ini hanya membawa masalah baginya. Cepat pergi. Jensen malas meladeni mereka. Jensen dan Markus kemudian saling bertukar nomor telepon, lalu mereka berpisah. Di jalan, Jensen terus berpikir. Setelah itu, dia membuat panggilan telepon kepada istrinya, Elena. Halo, siapa ini? Ini aku, Jensen. Ini adalah nomor teleponku, aku ingin bertanya pesta ulang tahun ayah diselenggarakan di hotel mana? Mulai jam berapa? Setelah Jensen selesai berbicara, Jensen termenung. Di Hotel Vasa, jam 9. Pada kenyataannya, pesta itu dimulai pada jam 6, lalu acara resminya dimulai pada jam 7. Kalau Jensen baru datang pada jam 9 maka pestanya sudah akan berakhir. Baiklah. Jensen menutup teleponnya. Jensen, maaf. Elena bergumam sendiri. Dia sudah membohongi Jensen. Hari ini semua teman dekatnya akan datang ke pesta itu, kalau sampai Jensen juga menghadiri pestanya maka Elena akan jadi bahan tertawaan. Hal ini memang bukan masalah besar bagi Elena, tapi dia takut hal ini malah akan membuat ayahnya tidak senang. Tentu saja setelah membohongi Jensen, Elena juga sedikit merasa bersalah. Meskipun keluarga Sabaya tidak puas terhadap Jensen tapi setelah mengenalnya selama 1 tahun, Elena merasa di luar fakta bahwa Jensen tidak punya kelebihan apa-apa, tapi sebenarnya Jensen sangat baik, hubungannya dengan Jensen juga tidak buruk. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya Jensen juga agak sedikit kasihan. Elena, apa yang kamu pikirkan? Fakta bahwa Jensen menikah dan masuk ke dalam keluarga Lawrence saja sudah merugikan Jensen. Bagaimanapun juga, pada saat bercerai nanti, aku pasti tidak akan membuatnya rugi. Dengan cepat Elena langsung menghibur dirinya sendiri lagi. Hotel Vasa merupakan hotel terkenal di kota Asmenia. Hotel ini terkenal sebagai spesialis untuk menyelenggarakan pernikahan, pesta ulang tahun, pesta 100 hari, pesta perusahaan dan lain-lain. Karena profesionalisme mereka, hotel ini selalu ramai pengunjung. Hari ini pesta akan dimulai pada jam 6. Maka dari itu, Elena sekeluarga pagi-pagi sudah tiba di hotel untuk mengatur meja. Rekan bisnis dari Zachary, teman dekat dan bahkan kolega dari Zachary juga datang untuk membantu. Tuan Zachary, selamat ulang tahun. Paman, semoga Anda panjang umur, bahagia selalu dan bisnisnya lancar terus. Pestanya belum dimulai, kerabat-kerabat dari keluarga Lawrence sudah mulai mengucapkan selamat ulang tahun. Keluarga Lawrence boleh dikatakan merupakan keluarga yang sudah tinggal lama di kota Asmenia ini. Zachary Lawrence merupakan anak kedua, di bawahnya masih ada 3 orang adik laki-laki. Selain berprofesi sebagai dosen yang lainnya merupakan petinggi dari perusahaan negara, seluruh anggota keluarga Lawrence memiliki status yang tinggi. Ibu Elena yang terus menyambut kerabat yang datang mencuri waktu untuk bertanya pada Elena. Elena, kerabat yang datang juga sudah hampir lengkap. Jensen ada di mana? Kenapa masih belum datang? Elena memaksakan senyum di wajahnya dan berkata. Dia harus lembur, baru bisa datang nanti agak malaman.
Benar-benar tidak bisa diandalkan, ini adalah pesta ulang tahun ayah mertuanya. Lembur apaan? Ibu Elena mengira Jensen sudah kembali bekerja di perusahaan cabang Dorchane Group. Tapi setelah dia pikir-pikir lagi, tidak mungkin manajer umum Jeremy menarik Jensen kembali untuk menjadi direktur. Zachary, mana menantu laki-lakimu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, suara itu merupakan suara dari paman ketiga, James. Dia merupakan dosen di sebuah universitas, muridnya ada banyak. Sekarang ini dia sudah hampir pensiun. Ibu Jensen seketika merasa canggung. Menantu laki-lakimu tidak mungkin tidak hadir, bukan? Melihat Ibu Elena tidak bersuara, istri James juga bertanya-tanya. Sejak awal, dia sudah mendengar gosip mengenai menantu laki-laki yang menikahi Elena itu. Si menantu itu tidak punya rumah juga tidak punya mobil. Setelah menikahi gadis cantik dari keluarga Lawrence, menantu itu juga jadi pengangguran di rumah selama 1 tahun. Siapapun yang punya menantu laki-laki yang menikah masuk ke dalam rumah mertua seperti mereka itu benar-benar sial. Bibi, Jensen sedang lembur, nanti agak malaman baru datang. Elena sibuk berdalih, jantungnya berdegup kencang. Bibi ketiga paling suka bergosip, untungnya Jensen tidak datang, kalau tidak dia pasti akan digosipkan. Maaf, aku sudah terlambat. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang diiringi dengan senyum kecil terdengar di udara. Orang-orang itu menolehkan kepalanya dan melihat Jensen sudah tiba. Dia masih saja mengenakan setelan pakaian olahraganya, terlihat sangat biasa. Tapi, hari ini adalah pesta ulang tahun Zachary, semuanya mengenakan pakaian terbaiknya, mereka. Mengenakan jas dan dasi. Si Jensen ini malah tetap berpakaian seperti biasa, tanpa sadar semua orang merasa Jensen tidak berpakaian pada tempatnya. Jensen, kamu. Elena menatap mata Jensen, bukankah aku sudah bilang jam 9? Jensen menunjukkan ekspresi tidak bersalahnya, dia memang tahu kalau pestanya jam 9, tapi dia tidak ingin terlambat, karena itu dia datang lebih awal. Ternyata dia melihat seluruh kerabat sudah berkumpul di tempat pesta. Sepertinya Elena sudah membohongi dirinya. Dengan cepat, Jensen juga sudah mengetahui alasan Elena membohonginya. Kenapa begitu terlambat? Cepat sapa paman semuanya. Wajah Ibu Elena terlihat sedikit masam, kalau bukan karena ada begitu banyak kerabat di tempat, dia pasti sudah akan menegur Jensen. Jensen menyapa kerabat-kerabat yang hadir lalu kerabat-kerabat itu juga membalas sapaannya dengan sopan, tapi sudut bibir mereka yang terangkat menyiratkan arti lain. Menantumu si Jensen ini, benar-benar bodoh ya? Bibi ketiga diam-diam mencemooh. Semua kerabat juga sudah tahu bahwa Jensen memang kurang pintar. Jensen, duduk sini. Elena menarik Jensen dengan tidak bersemangat. Dia tahu bahwa kedatangan Jensen ini akan menyulitkan keluarga Lawrence dan terlebih lagi akan mempengaruhi suasana hati ayahnya. Ini adalah Jensen, kalian juga hadir waktu pesta pernikahannya. Saat itu ada begitu banyak, mungkin dia tidak sempat menyapa semua orang. Pada saat itu, seorang pemuda yang terlihat rapi dan mengenakan kacamata tertawa. Jensen berusaha mengingat-ingat kembali, lalu dia pun berkata sambil tersenyum, Carl Johnson. Betul, betul. Pemuda itu menganggukkan kepalanya dengan sopan. Dia adalah menantu laki-laki dari James, dia baru menikah 3 bulan yang lalu. Selain pada saat pesta pernikahannya itu, ini adalah pertama kalinya Carl Johnson menghadiri pesta keluarga Lawrence. Carl, dengar kamu bekerja sebagai quality control untuk industri makanan ya? Paman kelima tiba-tiba bertanya. Begitu pertanyaan itu terlontar, para tamu langsung melihat ke arah Carl. Carl belum lama ini menikah dan menjadi menantu keluarga Lawrence, karena itu semuanya tidak tahu dengan jelas mengenai pekerjaan Carl. Adik kelima, Carl bekerja sebagai kepala divisi quality control. Bukankah waktu pesta pernikahan kemarin juga sudah bilang? Kenapa kamu bisa lupa? Bibi ketiga seketika memotong pembicaraan, dia takut kerabat-kerabat yang lain tidak mengetahui jabatan Carl. Si bibi ketiga memang seperti itu tabiatnya, dia suka membanding-bandingkan orang. Sekarang dia punya menantu yang bisa dibanggakan, tentu saja dia jadi besar kepala. Hahaha, waktu itu ada begitu banyak urusan aku jadi lupa. Bagaimanapun juga Carl benar hebat ya, masih muda begini sudah menjabat sebagai kepala divisi. Pujian paman kelima ini membuat bibi ketiga sekeluarga diam-diam merasa senang. Mereka merasa bahwa di antara kerabat-kerabat ini, gengsi mereka naik menjadi lebih tinggi.
Paman kelima, saya hanyalah seorang kepala divisi saja. Tapi di akhir tahun nanti akan ada promosi. Saya harap saya bisa naik jabatan. Karl tersenyum sopan. Dia memang perkataannya terlihat sopan tetapi malah menyiratkan kesombongan. Di dalam tatanan masyarakat ini, koneksi sangatlah penting. Kepala Divisi Quality Control bukanlah jabatan yang kecil, maka dari itu, para kerabat semakin segan terhadap Karl.